Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para utusan Allah yang pernah tinggal bumi Palestina. Siapa sajakah mereka? Dan bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kami kali ini hingga akhir. Bumi Palestina atau yang dulunya bernama Syam merupakan tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis yang telah menerangkan kemuliaan dari tempat ini. Tak hanya itu, tercatat beberapa nabi dan rasul yang lahir di Palestina ini. Bumi Palestina merupakan salah satu tempat yang banyak keberkahannya. Sebab, Rasulullah sering mendoakan kebaikan untuk negeri ini. Perlu diketahui, pada masa lalu bumi Palestina merupakan bagian dari negeri Syam. Negeri Syam atau yang sekarang disebut dengan Palestina, dulunya menjadi tempat tujuan niaga orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad dalam beberapa riwayat sering menyampaikan tentang keutamaan dan kemuliaan tanah suci ini. Seperti dalam hadis Nabi berikut ini. Ya Allah, berkahilah kami, pada negeri Syam kami, dan negeri Yaman kami. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, bahwa penduduk Palestina merupakan orang-orang yang beruntung. Sebab, malaikat membentangkan sayapnya di atas negeri ini. Dari Zaid bin Sabit, dia berkata, ketika kami menulis Al-Quran dari pelepah kurma di sisi Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah bagi penduduk Syam. Lalu kami bertanya, kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya malaikat Zat yang Maha Pengasih, Allah, telah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan lain dari negeri Palestina adalah, di bumi ini terdapat tempat suci yaitu Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid agung ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan siapapun yang sholat di Masjidil Aqsa akan mendapatkan 500 pahala. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad, tempat yang menjadi kiblat umat muslim adalah Masjidil Aqsa yang sekarang berada di Palestina. Selain itu, Allah juga telah menerangkan dalam firman-Nya, bahwa Palestina adalah tanah yang suci dan diberkahi oleh Allah. Sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang, karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Quran Surat Al-Maidah, ayat 21. Menurut riwayat Ibnu Asakir dari Muadz bin Jabal, bahwa tanah suci itu di antara sungai Tigris dengan sungai Furat. Tanah itu disebut suci karena telah sekian banyak nabi menempatinya, yang senantiasa mengajak kepada agama Tauhid. Karenanya, tanah itu bersih dari patung-patung dan kepercayaan yang sesat. Dan Nabi Musa melarang mereka murtad kembali menyembah berhala, dan melarang mereka membuat keonaran dalam masyarakat, dengan berbuat kezaliman dan mengikuti hawa nafsu. Jika mereka tidak mematuhi ketentuan itu, maka mereka akan rugi. Karena nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka itu, akan dicabut kembali dan dibatalkan. Selain kemuliaan-kemuliaan yang telah disebutkan, tanah Palestina juga dikenal dengan sebutan negeri para Anbiya. Mengapa demikian? Sebab, dalam sejarahnya, negeri Palestina telah banyak melahirkan para nabi dan rasul, serta menjadi tempat singgah bagi para utusan Allah. Inilah jawaban mengapa tanah Palestina mendapat julukan sebagai negerinya para nabi.
Meskipun demikian, faktanya sekarang bumi Palestina sedang mengalami ujian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi Palestina menjadi wilayah konflik yang diperebutkan oleh bangsa Israel, yang notabene-nya adalah negara berbasis orang-orang Yahudi. Di sana, keadaan umat Muslim sekarang ini jauh dari kata aman, bahkan untuk sekedar makan dan minum sangat sulit. Akan tetapi, mungkin memang demikianlah letak keberkahannya. Yaitu, keberkahan sekaligus ujian bagi penduduk Palestina yang mereka mengalaminya sejak puluhan tahun lalu. Adapun tragedi yang menimpa penduduknya kini, hal tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana, jika mereka berhasil menjalaninya, niscaya balasan kenikmatan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di akhirat akan menanti mereka. Kembali membahas tentang negara Palestina yang dikenal sebagai buminya para nabi. Mungkin dari kita ada beberapa yang belum mengetahui, bahwa banyak sekali nabi yang dilahirkan, atau pernah tinggal di negeri ini. Lantas, siapa sajakah para utusan Allah yang pernah tinggal atau singgah di Palestina? Berikut ini penjelasan selengkapnya. Nabi Muhammad SAW. Nabi penutup akhir zaman ini juga pernah singgah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, ketika beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Masjidil Aqsa yang dikunjungi Rasulullah ini berada di kawasan kota Yerusalem. Masjid ini merupakan bangunan suci ketiga dalam Islam, setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Masjidil Aqsa merupakan situs sejarah yang menjadi bukti perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengimami sholat para nabi di masjid tersebut. Inilah mengapa Baitul Maqdis memiliki arti sejarah penting dan berharga bagi umat Islam di seluruh dunia. Nabi Isa alaihissalam. Sebagian besar cendekiawan menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir di Bethlehem, tepi barat. Dan beliau menghabiskan masa hidupnya di Palestina untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, salah satunya bisa menghidupkan orang mati. Ilmuwan memprediksi bahwa gereja kelahiran di tepi barat dibangun di tempat kelahiran Nabi Isa. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik pohon palem, di mana ibunya, Siti Maryam, merintih kesakitan selama melahirkan Nabi Isa. Sementara, Bukit Zaitun di Yerusalem, disebut sebagai situs di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Sulaiman alaihissalam. Putra dari Nabi Daud alaihissalam ini terlahir di Yerusalem. Beliau merupakan anak termuda dari Nabi Daud yang lahir di Yerusalem, Palestina. Allah memberikan mukjizat kepadanya berupa kemampuan berbicara dengan jin, tumbuhan, dan hewan-hewan. Kemampuan Nabi Sulaiman berkomunikasi dengan jin, terjadi saat perbaikan Masjid Al-Aqsa. Selain itu, Nabi Sulaiman dapat memindahkan istana Ratu Balqis sebelum ia berkedip. Usai sang ayah Ninya tiada, Nabi Sulaiman memimpin Palestina selama 40 tahun. Bani Israel dan Palestina mengalami masa kemajuan dan kemakmuran di masa pemerintahannya, terutama dari segi infrastruktur. Hal ini disebabkan karena Nabi Daud maksimal dalam bekerja, sehingga Nabi Sulaiman tidak menemukan masalah politis. Kisah kejayaan Nabi Sulaiman tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti pada surat Al-Naml ayat 17 dan 37, serta surat Al-A'raf ayat 27. Selain Dome of Rock, makam Nabi Sulaiman menjadi salah satu hal yang fenomenal di Kompleks Al-Aqsa. Menurut sejarah, makam tersebut merupakan tempat beliau meninggal dunia, sembari bersandar pada tongkatnya.
Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud memimpin Palestina selama 40 tahun dengan pembagian 7 tahun di Hebron, dan 33 tahun di Al-Quds. Pada kala itu, Nabi Daud menjadi pemimpin Bani Israel di Palestina hingga mencapai masa kejayaan. Beliau pula lah yang mengalahkan Raja Tolut. Pada masa pemerintahannya, beliau berdakwah tauhid ke seluruh Palestina, hingga memiliki julukan tanah yang diberkati. Beliau juga menyampaikan pesan Zabur, sehingga tercipta keadilan, kedamaian, kejujuran, dan kebijaksanaan. Al-Quran Surat Syod ayat 18 hingga 20 menyebutkan, bahwa gunung dan burung-burung ikut bertasbih, saat Nabi Daud khusyuk membaca kitab Zabur dengan suara yang merdu. Nabi Daud meninggal pada tahun 963 sebelum Masehi, dan beliau dimakamkan di Bukit Zion, Yerusalem. Makamnya disebut sebagai makam Nabi Daud dan diklaim sebagai tempat suci bagi pemeluk Yahudi. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu Allah berupa kitab Taurat untuk umatnya, Bani Israel. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel demi membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam riwayat, beliau selamatkan mereka dengan mukjizat Allah berupa tongkat yang dapat membelah lautan saat pasukan Fir'aun mengejarnya. Lalu, Allah menjanjikan sebagian wilayah Palestina untuk Bani Israel, agar mereka tidak merasakan lagi kekejaman Fir'aun. Akan tetapi, Bani Israel ingkar janji, dengan menginginkan seluruh wilayah Palestina menjadi milik mereka. Jika tidak, maka mereka enggan pindah ke sana. Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi pernah bermimpi, bahwa Nabi Musa dimakamkan di selatan Jericho, tepi barat, Palestina. Kemudian dibangun masjid di lokasi tersebut, untuk menghormati perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Lokasi masjid tersebut termasuk salah satu kompleks arsitektur religius paling besar di Palestina. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ternyata juga merupakan nabi yang juga lahir di Yerusalem. Beliau adalah putra kesayangan Nabi Yakub alaihissalam, dan berparas sangat rupawan. Allah abadikan kisah Nabi Yusuf sebagai nabi yang lahir di Yerusalem dalam Al-Quran pada satu surat khusus. Keteguhannya dalam membuktikan fitnah kejam, tertera di dalam surat Yusuf. Banyak sekali kemuliaan yang beliau dapatkan, hingga membuat para saudaranya iri. Karena cemburu, saudara laki-laki Nabi Yusuf melemparkannya ke dalam sumur, yang sekarang dikenal dengan sebutan Jub Yusuf. Sumur tersebut berlokasi di Galilea, sebuah daerah luas yang terkenal dengan danau air tawar terbesar di Palestina, sebelum administrasi wilayah diambil oleh Israel. Para saudaranya membuat alibi untuk Nabi Yakub, bahwa Nabi Yusuf terbunuh akibat diterkam serigala. Umumnya, anak kecil akan merasa takut saat terjebak di ruangan gelap, namun lain halnya dengan Nabi Yusuf. Beliau merasa tenang mengingat cerita ayahnya, bahwa pertolongan Allah akan datang. Selain itu, Nabi Yusuf juga piawai dalam menafsirkan mimpi. Salah satu buktinya terjadi ketika beliau menafsirkan mimpi sang Raja Mesir. Nabi Yusuf memprediksi akan terjadi panceklik panjang di negeri Mesir. Hal ini membuatnya dikenal sebagai sosok yang cerdas, hingga beliau menjabat posisi pemerintahan sebagai Raja Muda, atau istilah lainnya Perdana Menteri. Di bumi Palestina, bisa ditemukan situs Jub Yusuf, tepatnya di Galilea, yang diyakini sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf diperkirakan menjadi nabi terakhir yang dimakamkan di Masjid Ibrahimi di Hebron, tepi barat. Nabi Yakub alaihissalam.
Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra Nabi Ishak alaihissalam yang lahir di Palestina. Israel merupakan nama lain dari Nabi Yakub, yang mana Israel mempunyai arti hamba atau kekasih Allah. Nabi Yakub menyebarkan agama tauhid kepada para pengikutnya, meneruskan jejak sang ayah dan kakeknya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suku Bani Israel, beliau menyebarkan pesan tauhid untuk rajin sedekah dan berdoa. Ketika dewasa, Nabi Yakub bepergian ke utara Irak, lalu kembali ke Palestina. Hingga pada akhirnya, beliau kemudian menetap di Mesir, sampai beliau meninggal dunia. Namun demikian, beliau dimakamkan di Hebron, Palestina, bersama makam sang ayah. Makamnya berada di dalam Masjid Ibrahimi. Di dalamnya beliau dimakamkan bersama dengan makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan putranya, Nabi Yusuf. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak merupakan putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Palestina dan melanjutkan dakwah sang ayah, untuk menyebarkan pesan tauhid kepada penduduk bumi. Nabi Ishak alaihissalam merupakan rasul sekaligus pemimpin yang soleh bagi kaumnya, yaitu kaum Kan'an. Nabi Ishak alaihissalam berdakwah dengan caranya yang lemah lembut, serta beliau pandai memikat hati orang. Dakwahnya yang ramah, membuat ajaran agama Islam yang disampaikan dapat dirasakan manfaatnya. Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rafkah, yang melahirkan dua anak kembar. Anak pertama dari Nabi Ishak bernama Is, yang memiliki arti awal. Sementara anak keduanya diberi nama Yakub. Nabi Yakub merupakan nabi pertama yang berasal dari sulbinya. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut mendapatkan tugas untuk berdakwah kepada kaum Sodom dan Gomora. Diyakini, kaum tersebut dulunya tinggal di sebuah tempat disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang berlokasi antara tepi barat dan Yordania. Makam Nabi Lut berada di kota Palestina, bagian selatan Hebron, tepi barat. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapat julukan bapak dari para nabi. Mukjizat dan ujian mengiringi Nabi Ibrahim selama masa hidupnya. Ujian hidup Nabi Ibrahim justru membawanya lebih dekat dengan Sang Pencipta. Perayaan Idul Adha dalam Islam adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Nabi. Nabi Ibrahim ternyata juga menghabiskan banyak waktu di Palestina bersama keluarganya. Inilah mengapa makam Nabi Ibrahim berada di Masjid Al-Khalil, yang berada di Hebron, tepi barat, tepat di samping makam istrinya, Saroh. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapak dari para nabi, dikarenakan banyak dari keturunannya yang diangkat menjadi utusan Allah. Kemudian, kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tinggi, membuat Nabi Ibrahim mendalami tauhid, untuk mengajak dirinya dan orang lain menyembah Allah dengan keimanan kuat. Kepintarannya dalam membuktikan kuasa Allah membuat Raja Namrud geram. Maka dari itu, ia kemudian membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut, dan mereka merasa sangat puas. Tiba-tiba, kobaran api padam, dan mereka dibuat terkejut. Mereka tidak menyangka, ketika melihat Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dalam keadaan selamat. Semenjak itu, pengikut Raja Namrud berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jauh di sebelah barat Hebron terdapat pohon Oak of Ibrahim, yang merupakan situs legendaris. Dan disitulah tempat Nabi Ibrahim memasang tendanya, selama berada di Palestina. Pohon tersebut diperkirakan berusia 5.000 tahun.
Demikianlah pembahasan tentang para nabi dan rasul yang terlahir, atau pernah tinggal di bumi Palestina. Dengan demikian sudah jelas, bahwa bumi Palestina merupakan bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya menyimpan sejarah penting dan berharga bagi umat Islam. Semoga Allah selalu senantiasa menurunkan keberkahan bagi bumi Palestina, terutama bagi warganya yang sekarang dalam kesusahan. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kekuatan, serta kesabaran kepada seluruh warga Palestina. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami.